Udara segar yang mengalir perlahan, mengusap wajah dengan kesejukan yang menenangkan. Desa yang asri ini tampak begitu hidup dengan keindahan alam yang memukau. Di kejauhan, barisan pepohonan seolah menyambut kedatangan setiap orang yang datang. Hal ini memberikan keteduhan bagi siapa saja yang melewatinya, menandakan betapa suburnya tanah di desa ini. Tidak jauh dari situ, terdapat sebuah rumah yang juga menjadi rumah produksi minuman di wilayah Montasik, Aceh Besar. UMKM bukan hanya sekedar bagian dari perekonomian, tetapi juga tulang punggung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan memberikan peluang kerja, menciptakan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperkuat kemandirian ekonomi, UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan nasional. Di tengah tingginya permintaan akan produk yang alami dan juga autentik, sirup lokal kini menjadi pilihan favorit bagi para konsumen, baik untuk menikmati minuman segar maupun sebagai salah satu bahan tambahan untuk berbagai produk pangan. Nah, di Aceh Besar, tepatnya di Desa Cot Senong, ini terdapat sebuah usaha rumahan untuk pembuatan sirup lokal. Nah, selain untuk memenuhi permintaan pasar, hadirnya produk lokal ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Di sebuah rumah sederhana di kawasan Cot Senong, Montasik, Aceh Besar, Ibu Azizah bersama suaminya mendirikan sebuah usaha sirup ini sejak tahun 2000 yang lalu. Pada awalnya, dirinya hanya membuat 5 varian rasa, yaitu raspberry, melon, nanas, orange, dan juga leci. Sejak pagi, Ibu Azizah dan suaminya memulai proses pembuatan sirup dengan resep yang telah diracik sejak lama. Ia memilih bahan-bahan terbaik untuk memastikan kualitas terbaik untuk menghasilkan sirup yang pekat, manis, dan juga kaya rasa. Selama 4 tahun terakhir, Ibu Azizah telah memulai bisnis untuk sirup lokal ini. Kita akan mengetahui lebih dalam sebenarnya apa yang melatar belakangi Ibu Azizah memulai usaha ini sehingga ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi beliau dan juga ini membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang ada di kawasan kampung ini. Assalamualaikum Ibu Azizah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah mau ya kita ganggu sebentar, mau kita ganggu dan juga ingin kita tanya nih sebenarnya apa sih yang membuat Ibu itu memilih ya membuka usaha sirup lokal. Ini tidak hanya ada Bu Azizah, kita juga sudah ada sirup-sirup lokalnya. Ini ada banyak sekali warna, ada rasa raspberry, nanas, orange, dan juga melon nih Bu ya? Iya. Oke, ini ada 4 rasa. Mungkin sebelum kita bahas lebih detail ini Bu, mungkin apa Bu yang melatar belakangi Ibu Azizah kemudian ini membuka usaha sirup lokal ini? Iya, kebetulan di sini atau Aceh Besar atau Banda Aceh belum ada produk sirup. Jadi kami ingin membuka usaha sirup sebagai pendapatan kami untuk keluarga. Oke. Selain pendapatan untuk keluarga, mungkin apa sih Bu manfaat yang sebenarnya ingin diharapkan selain tadi cuan tadi ya Bu ya? Selain cuan tadi sebenarnya apa sih Bu yang ingin diharapkan dari usaha ini Bu? Usaha kami ini sebelumnya kami memang pernah bekerja di satu perusahaan. Jadi kami mungkin pendapatannya kurang untuk membiayai anak-anak kuliah. Tapi insya Allah dengan kami buka
usaha ini kami bisa membiayai keluarga sampai anak-anak kami juga sudah mendapatkan S1 sarjana. Berarti sirup ini juga apa ya, membantu anak-anak Ibu meraih gelarnya ya? Iya. Oke. Dari Ibu, sini. Dari sini, Ibu kalau kita lihat ya, ini kan warnanya sangat cantik ya. Tapi ini sangat cantik dan juga tidak mungkin Ibu sendiri nih Pak yang membuat ini. Iya. Pasti Ibu juga melibatkan Karyawan ya. Kalau boleh tahu karyawan dari mana aja nih Bu? Dari di sini aja, dari Kampung Cok Senong. Biasanya Bu, momen apa sih yang paling banyak ini permintaan sirup ini yang kemudian masuk ini orderan ke Ibu? Mungkin itu juga kemudian ini mengundang masyarakat di sini untuk menawarkan diri, kemudian untuk bekerja sama dengan Ibu. Iya, mereka datang kemari minta untuk bekerja. Nanti apa yang bisa kami kasih, kami tawarkan, mereka terima. Sepertinya misal waktu produksi itu perlu rame orang, yang bakar segelnya, yang tempel mereknya, yang bakar ini segelnya gitu kan. Momen apa sih Bu? Ya biasanya yang paling ramai itu Bu? Waktu permintaan meningkat ini ketika momen apa Ibu? Mau puasa, lebaran puasa atau lebaran haji atau musim-musim panen padi gitu, motong padi, itu rame itu. Rame ya. Untuk sekali produksi biasa ada berapa botol ini? Sekali produksi satu macam ini ada 240. Jadi empat varian rasa. 4 varian rasa. Ya? 240 kali 4 aja gitu. Berarti sekarang ada sekitar 400-an botol sekali produksi Bu ya. Lebih kurang. Oke Bu, ini kalau kita lihat ya pemirsa, ini sangat menyegarkan. Sepertinya sangat menyegarkan, dan kita akan sebentar lagi kita akan coba bagaimana sebenarnya kesegaran yang sangat alami ya dari sirup ini. Nah Bu, berbicara mengenai bahan baku ini Bu. Nah, bahan bakunya ini bisa diceritakan Bu, bahan bakunya memperolehnya itu gimana Ibu? Yeah. Ini kan bahan bakunya kan pasti menggunakan yang alami atau gimana itu? Kami biasanya pesan seperti Parisa. Dia kan bermacam merek, varian rasanya. Kalau oren Parisanya ya jeruk gitu. Kalau ini melon. Jadi kami biasanya pesan di Medan. Tapi untuk sekarang ini kami karena udah kerjasama dengan grosir Irma di Biren, jadi kami sekarang melalui mereka. Walaupun nanti orang Biren nggak pakai merek yang kami pakai, tapi mereka pesan khusus untuk kami. Aku pusing nih, kira-kira kalau mau iklanin untuk produk di mana ya bagusnya? Promosiin ya di TVRI aja. Hah? Emang bisa? Bisa nih. Ini contohnya. Nih. Kira-kira kalau kita mau kayak gitu juga gimana ya? Iya. Langsung ke kantornya aja yuk. Hah? Iya. Kalau mau beriklan di TVRI Aceh gimana ya caranya? Untuk mempromosikan usaha dan program kerja di TVRI Aceh dapat melalui TVC, running text, iklan layanan masyarakat atau PSA, time signal, dialog, advertorial, live program, dan juga konten digital seperti podcast. Dengan jangkauan yang lebih luas, kini TVRI Aceh dapat disaksikan melalui satelit Telkom 4, TV terestrial melalui siaran digital, platform digital, serta media sosial. Mari promosikan usaha dan juga program kerja Anda bersama TVRI Aceh.
TVRI, media pemersatu bangsa, menyatukan program dan usaha Anda untuk Aceh dan Indonesia. Apa leo kaptiu? Ya, mak ewa berga. Ya, mak ewa berga. Kapres saat. Ya, mak ewa berga. Kapres saat. Yang kubla yang benar barang tu akhirnya apa api nak kubla tablo bru tablo ngku tapi tu nan behen tapi kau tak habi. Kayak gula apa? Lu dek gula dia benar. Yo kapecu api mawak mak. Apakah ayah nak gula wade? Ini ya kamu buat saja. Yang kalau sudah dan halnya buat yang kon dan baru kon tapi kon dan buat angka betina baru dia saja. Aku nama. Nyan baru ya don. Ayah yang hebat. Sebelum meracik sirupnya, botol yang akan digunakan dibersihkan terlebih dahulu. Botol-botol ini memang bekas, akan tetapi bukan untuk dibuang. Di tangan para perajin sirup lokal ini, setiap botol mempunyai kesempatan kedua. Tahapan pencucian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perendaman dengan air hangat dan juga sabun alami, hingga penyikatan bagian dalam dan luar botol. Sembari menunggu botol kering, mereka pun kemudian melanjutkan untuk membuat sirup dengan menggunakan berbagai ekstrak agar cita rasa dari sirup ini dapat menyegarkan bagi yang menikmatinya. Kita geser betul-betul yang pentingnya. Botol-botolnya. Ya. Untuk membuat sirup dengan cita rasa yang menyegarkan, proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan juga takaran yang pas agar tidak ada rasa yang terlewatkan. Ini yang paling penting diperhatikan dalam kita proses sirup ini. Yang pertama, kebersihan daripada kemasan-kemasan. Botolnya harus bersih gitu kan. Kemudian kedua, mereknya kita harus menarik. Harus bagus gitu kan. Jadi dengan bagusnya merek, jadi orang mungkin dari pandangan dari luar aja udah mau gitu. Kemudian ya kualitasnya memang itu yang pertama, kita harus jaga kualitas itu daripada gula. Ya gula murni, kami taruh gula murni supaya konsumennya kesannya begitu enak gitu karena pakai gula. Jadi dengan rasanya enak, konsumennya mau pesan gitu. Malah harganya pun kita bisa di bawah sirup-sirup yang udah terkenal. Karena apa tujuannya kita kasih harga di bawah sirup terkenal? Karena kita ini baru memperkenalkan diri di pasaran. Ya kalau untuk sekarang banyak dikonsumsi sama masyarakat. Itu merek orange, itu rasa jeruk sama rasa raspberry. Ya. Sama rasa jeruk sama rasa raspberry itu lebih dominan.
Ya, kita bandingkan dengan warna-warna lain, ya, rasa lain agak lebih cepat yang dua ini. Ya, proses sterilisasi botol. Yang pertama kita rendam dulu dengan air deterjen, habis itu dicuci, habis itu dijemur di panas matahari bang 2 hari gitu. Habis itu tahap yang ketiga mau pakai itu kita masak dulu. Kita steril dulu dengan air panas gitu. Habis itu habis di steril, masuk langsung kita pakai. Jadi untuk steril itu bukan semua botol yang udah dicuci itu kita steril semua, enggak. Kita mau pakai berapa perlu kita steril. Di dapur sederhana miliknya ini, proses pembuatan sirup dilakukan dengan memakan waktu hingga beberapa jam. Meski proses pembuatannya masih dilakukan secara manual, namun dirinya memastikan agar kualitas sirup ini dapat terus terjaga. Ya. Jadi dalam hal kita menjaga mutu ni memang harga bahan bakunya selalu naik. Ya, tiap tahun dia naik, cuma dah sikit-sikit pelan-pelan gitu. Jadi dengan naiknya harga bahan baku seperti gula dan bahan-bahan kemasan semua kan, bahan-bahan adukan sirup ni dia naik selalu sikit-sikit. Jadi dalam hal tu kita buat perhitungan, kalau memang masih ada untung kita tidak kasih naik harganya. Sudah kita perincikan semua, lalu botol tu berapa modalnya, berapa bisa jual. Kira-kira ada untung barang 5.000 atau 3.000 satu botol, kita belum kasih naik harga. Jadi kalau memang udah melonjak kali harga bahan baku, baru kita kasih naik. Tapi tidak begitu mahal kita kasih naik. Paling 10.000 satu lusin, segitu. Jadi supaya pemakai ini dibanding-bandingkan dengan sirup yang kualitas dah lama tu masih mau dia pakai. Yang ini masih bisa jual itu. Karena sistem jual di warung, dia kadang-kadang pesan anak sekolah gitu, minta sirup 3.000, 2.000. Jadi dihitung pakai es, pakai plastik semua, masih bisa dia jalankan. Itulah kita pertahankan, walaupun untungnya sedikit, kita masih bisa jalan. Kita bandingkan dengan kita kerja di luar gitu. Melalui usaha yang dirintisnya sejak tahun 2000 ini, Aziza pun kini bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Dari kampung kecil, lahir gerakan besar. Sirup lokal bukan hanya soal rasa, akan tetapi tentang kebersamaan, keberdayaan, dan juga harapan. Dalam setiap botol sirupnya, tersimpan rasa, cerita, dan ketekunan yang tidak ternilai. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Sebelum berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Untuk kendaraan roda 2, gunakan atribut berkendara, seperti menggunakan helm dengan baik hingga terdengar bunyi klik, menggunakan sarung tangan, dan untuk perjalanan yang lebih jauh, gunakan jaket pengaman. Untuk pengendara roda 4, gunakan sabuk pengaman dan hindari berkendara dalam keadaan lelah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas seperti marka jalan dan lampu lalu lintas. Demi keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya, hindari menggunakan alat komunikasi ketika mengemudi. Patuhi batas kecepatan maksimum
demi keselamatan kita bersama. Ingat, utamakan keselamatan karena keluarga tercinta menanti di rumah. Di balik kesederhanaan kampung ini tersimpan manisnya perjuangan. Usaha rumahan ini tidak hanya menghasilkan sirup yang berkualitas, tetapi juga membawa manfaat besar bagi warganya. Ketika mendapatkan pesanan dalam jumlah besar, tidak jarang mereka mengajak warga sekitar untuk bersama-sama membuat sirup. Hal kecil seperti inilah yang kemudian membantu warga sekitar dalam menambah penghasilan. Gimana rasanya? Enak ya? Seger ya? Rasanya seger dan juga tidak terlalu manis. Manis, tapi manisnya itu manis dari gula asli. Ya. Dan kalau misalkan kita lihat ini, yang sudah saya coba, ini tuh kayak rasanya memang seperti produksi nasional ini. Jadi sebenarnya ini produk ini pemirsa, kalau menurut saya ini sebenarnya sudah sangat standar nasional dan standar mungkin nanti ke depan ini sirup lokal ini bisa dipasarkan ke luar daerah, tidak hanya di Banda Aceh besar, tapi juga bisa dipasarkan ke wilayah Sumatera Utara dan wilayah lainnya. Kita coba lagi. Rasanya sangat segar dan manisnya pas, dan juga ini cocok ya sebenarnya untuk pemirsa di rumah menikmati bersama keluarga, dan juga ini menjadi bisa menjadi bahan tambahan ya dalam sejumlah makanan yang pemirsa buat di rumah. Nah, jadi bagi pemirsa di rumah kalau ingin menikmati kesegaran yang kami rasakan, mungkin bisa mendapatkan produk ataupun sirup ini yang tersedia di toko dan juga kedai-kedai grosir di sekitaran rumah Anda untuk wilayah Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Kita coba lagi. Dalam mendistribusikan sirupnya, dirinya pun menyiapkan berbagai persiapan. Sejumlah sirup yang telah dikemas ini dibawa ke warung-warung di sekitar kampung. Warung kecil jadi mitra utama. Disinilah sirup lokal bisa dikenal masyarakat luas. Harganya terjangkau, rasanya yang khas, dan juga dibuat tanpa bahan pengawet. Alhamdulillah lancar, karena harganya pun lebih murah. Harganya kalau kita jual harga yang eceran di sini 12.000 daripada sirup-sirup yang dari nasional. Kalau biasanya yang lebih laku yang sirup ini yang orennya, sirup orennya. Mungkin sekitar 2 lusin. Kalau yang lain biasanya selusin. Yang pertama memang yang orang kampung lah saya bilang. Orang kampung sendiri, orang daerah sendiri. Karena kemarin pas ditawarin, coba aja dulu. Nah, saya bilang boleh, taruh aja. Karena kan istilahnya titip. Yang penting titip, bukan langsung kita cash bayar. Jadi titip, habis uang, ambil barang, diantar barang lain. Yang udah beli sih nggak pernah kasih tahu, oh ini sirupnya lebih nggak pernah sih. Cuman karena kadang-kadang orang beli pun gimana kita bilang ya, karena ini posisi, ini yang saya ceritakan karena posisi Maulid nih dulu ya. Karena pas kan orang mau ke tempat pergi kenduri Maulid pasti ada bawa buah tangan lah bahasanya. Jadi pas dia cari, oh ini ada sirup mungkin yang lebih harga terjangkau. Tambah gulanya 1 kilo, tambah sirup 1, tambah tehnya 1. Mungkin itu. Tapi kalau masalah rasa sih
sirup oren ini hampir-hampir sama yang brand yang lain. Distribusi lokal seperti ini bukan hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan antar warga. Dari produksi hingga konsumsi, semua dilakukan dengan semangat gotong royong. Pemirsa, inovasi dan juga inisiasi yang dilakukan oleh Ibu Aziza tadi ini menunjukkan bahwasannya masyarakat Aceh memiliki kemampuan yang tidak kalah jauh lebih baik untuk memproduksi sejumlah produk yang berstandar nasional dan juga dapat dipasarkan ke berbagai daerah. Semoga informasi yang kami tayangkan tadi dapat memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi Anda pemirsa di rumah untuk dapat membuka lapangan pekerjaan dengan cara sekecil apapun. Karena hal tersebut ini dapat meningkatkan perekonomian tidak hanya bagi suatu daerah, akan tetapi juga bisa meningkatkan perekonomian bagi negara. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.